pagi, nama saya Sebastian Marcelino Sinaga, rekaman C110 33 10 15. Ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu zona plugin. Pada kali ini, pada pembahasan zona plugin, kita itu memiliki 6 bagian. Yaitu yang pertama itu adalah pengertian zona plugin, dan yang kedua kehidupan laut yang ditemukan di zona plugin. Yang ketiga, makhluk yang hidup di zona plugin. Keempat, karakteristik zona plugin. Yang kelima, tantangan zona plugin. Yang keenam, pengertian sistem plugin. Kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian zona plugin. Nah, zona plugin itu apa sih? Jadi zona plugin itu adalah area di perairan yang terbuka di samudra, biasanya itu di atas lapisan terbuka atau terbuka secara vertikal di laut. Pada zona ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan kedalaman dan cahaya yang masuk. Ada 3 zona yang utama di zona plugin. Ada 2 zona yang terdapat di zona plugin. Yang pertama itu yaitu zona neritik dan zona oseanik. Zona neritik adalah bagian dari ekosistem laut yang terletak di atas dasar samudra tetapi masih terhubung dengan pantai. Zona ini umumnya terdiri dari perairan dangkal di sepanjang garis pantai yang dapat dicapai oleh sinar matahari sehingga memungkinkan terjadinya fotosintesis. Berbeda dengan zona plugin yang lebih terbuka dan dalam. Zona neritik lebih terbatas dalam hal kedalaman dan biasanya meliputi perairan hingga kedalaman sekitar 200 meter. Zona neritik ini yang kalau langsung kita lihat itu kayak dari bibir pantai itu ke bagian 200 meter ke depannya. Nah, zona oseanik itu merujuk pada bagian terbuka dari lautan yang jauh dari daratan, terletak di luar zona neritik dan biasanya jauh dari pantai. Zona oseanik merupakan lautan terbuka yang luas, dalam dan mencakup wilayah yang sangat luas di samudra. Biasanya zona oseanik itu biasanya tempat-tempat berlabuhnya kapal yang memiliki rata-rata kedalaman lebih dari 200 meter atau bahkan lebih. Oke. Zona plugin ini memiliki rangkaian zona dan kedalamannya. Yaitu apa? Yang pertama itu adalah 1. Epipelagic zone. Epipelagic zone ini memiliki rata-rata kedalaman berkisar dari 200 hingga 900. Dan yang kedua itu mesopelagic zone. Mesopelagic zone ini memiliki kedalaman berkisar 1000 sampai 3900. Yang ketiga itu bathypelagic zone. Bathypelagic zone ini memiliki rata-rata kedalaman itu sekitar 4000 sampai 5900.
Dan yang keempat itu Absopelagic zone. Ya, Absopelagic zone ini memiliki kedalaman 6.000 sampai 9.900. Nah, yang kelima Hadopelagic zone. Hadopelagic zone ini zona yang sangat jauh dari permukaan atau bibir pantai. Mungkin kedalamannya berkisar 10.000 bahkan lebih. Ya, mungkin di Hadopelagic zone ini bagian-bagian yang dari bagian laut yang memiliki palung. Nah, kita masuk ke kehidupan laut yang ditemukan di zona pelagik. Kehidupan laut yang ditemukan di zona pelagik memiliki ribuan spesies dengan segala bentuk dan ukuran hidup. Di zona pelagik, Anda akan menemukan hewan yang melakukan perjalanan jauh dan beberapa hewan yang hanyut mengikuti arus. Ada beragam macam spesies di sini karena zona ini mencakup semua lautan yang tidak berada di area pesisir atau dasar laut. Dengan demikian, zona pelagik terdiri dari volume laut, baru volume air laut terbesar di habitat laut manapun, baru kehidupan di zona berkisar dari plankton kecil hingga paus terbesar. Nah, adapun kehidupan di dalam zona pelagik ini bisa dibagi menjadi berbagai macam. Nah, apa itu? Yang pertama itu zona epilagis. Zona epilagis ini memiliki rata-rata kedalaman 200 meter. Ini adalah zona di mana fotosintesis dapat terjadi karena ketersediaannya cahaya. Yang kedua, zona mesopelagis. Zona mesopelagis ini terdiri dari rata-rata 200 sampai 1000 meter. Dikenal juga sebagai zona senja karena memiliki cahaya yang terbatas. Oksigen yang tersedia bagi organisme di zona ini lebih sedikit. Nah, yang ketiga, zona batipelagis. Nah, zona batipelagis ini memiliki rata-rata kedalaman 1000 sampai 4000 meter. Pada zona ini, di mana zona ini adalah zona gelap, di mana tekanan airnya tinggi dan airnya dingin, sekitar 35 sampai 39 derajat. Yang keempat, itu zona abisopelagis. Zona abisopelagis ini memiliki rata-rata 4000 sampai 6000 meter. Ini adalah zona yang melewati lereng benua, perairan dalam tepat di atas dasar laut. Ini juga dikenal sebagai zona abisal. Nah, yang kelima itu zona hadopelagis. Palung laut ini zonanya berada di palung laut dalam dari 6.000 sampai bisa lebih dari 10.000. Di beberapa tempat terdapat parit yang lebih dalam dari dasar laut sekitarnya. Daerah-daerah tersebut merupakan zona hadopelagis. Pada kedalaman lebih dari 36.000 kaki, Palung Mariana adalah titik terdalam yang diketahui oleh lautan. Nah, kita akan masuk ke makhluk hidup yang di zona pelagik. Nah, makhluk hidup yang menghuni wilayah pelagik adalah fitoplankton, zooplankton, dan nekton. Nah, fitoplankton itu apa? Fitoplankton adalah alga bersel satu energi yang terkandung dalam fitoplankton dapat dialirkan ke berbagai ekosistem lainnya lewat rantai. Nah, yang kedua, zooplankton. Zooplankton ini adalah plankton hewani yang hidupnya mengapung
atau melayang di air. Zooplankton bersifat heterotik karena tidak dapat membuat makanan sendiri dari bahan anorganik, sehingga untuk kelangsungan hidupnya fitoplankton tergantung pada fitoplankton yang menjadi makanannya, atau bisa disebut juga kalau di manusia itu kanibal. Nekton. Nah, yang ketiga itu nekton. Nekton adalah organisme yang bergerak di dalam lautan yang tidak tergantung pada arus yang kuat dalam air. Nekton merupakan hewan vertebrata, sedangkan invertebrata adalah jenis Cephalopoda. Nah, kita akan masuk macam-macam makhluk yang tinggal di zona plagik. Yang pertama itu adalah plankton. Plankton itu adalah organisme yang bergerak dalam laut yang tidak tergantung pada arus yang kuat dalam air. Nekton merupakan hewan vertebrata, sedangkan yang invertebrata adalah jenis Cephalopoda. Nah, invertebrata ini adalah kelompok besar hewan yang tidak memiliki tulang belakang, atau mereka merupakan bagian yang sangat besar dan beragam dari kerajaan hewan, dan cakupannya sangat luas dengan lebih dari 97% spesies hewan di dunia, termasuk ke dalam kelompok invertebratanya. Invertebrata adalah kelompok besar hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Mereka merupakan bagian yang sangat besar, beragam dari kerajaan hewan, hingga memiliki cakupan yang sangat luas di dunia ini. Nah, yang kedua itu vertebrata. Vertebrata itu apa? Banyak vertebrata laut besar yang hidup atau berimigrasi melalui zona plagik. Ini termasuk cetacea, penyu, dan ikan besar seperti mola-mola laut, tuna sirip biru, ikan pedang, dan hiu. Nah, kita akan masuk ke karakteristik zona plagik. Zona plagik, terutama zona terbuka di laut, memiliki karakteristik khas yang membedakan dari zona-zona lain. Di ekosistem laut, relatif kaya cahaya matahari, atau bisa disebut juga dengan produsen. Biota dominan tipe pelagial atau organisme pelagis, atau pola hidup biota pelagis, yaitu yang pertama buaya atau ikan yang berenang cepat dan hidup mengelompok. Yang kedua, pergerakan kawin memija atau memija berpola, yaitu contohnya itu adalah ikan sidat dan ikan salmon. Yang ketiga itu larvanya kebanyakan fotoaksis. Secara horizontal, zona plagik dibagi menjadi zona neritik dan zona neritik atau perairan di atas continental shelf, atau zona oceanic atau perairan di luar continental shelf. Oke, kita akan masuk ke tantangan zona plagik. Ini bisa menjadi lingkungan yang menantang, di mana spesies dipengaruhi oleh aktivitas, gelombang dan angin, tekanan suhu air, dan ketersediaan mangsa. Karena zona plagik mencakup area luas, mangsa dapat tersebar dalam jarak tertentu, yang berarti hewan harus melakukan perjalanan jauh untuk menemukan dan tidak dapat memberi makan sesering hewan di habitat terumbu karang atau kolam pasang surut yang mangsanya lebih padat. Beberapa hewan zona plagik, misalnya burung laut, paus, penyu, melakukan perjalanan ribuan mil
antara tempat berkembang biak dan mencari makan dalam perjalanannya. Mereka menghadapi perubahan suhu, air, jenis mangsa, dan aktivitas manusia seperti pelayaran, penangkapan ikan, dan eksplorasi. Pengertian sistem pelagik yaitu zona pelagik adalah air apapun yang ada di laut yang tidak dekat dengan dasar laut. Kata pelagik berasal dari bahasa Yunani atau pelagos yang berarti laut lepas. Wilayah pelagik merupakan keseluruhan perairan terbuka atau berkaitan dengan permukaan pelagik. Merupakan keseluruhan maaf. Bentar. Dengan permukaan laut. Dapat digambarkan dengan silinder imajiner atau kolom air dari permukaan laut hampir ke dasar laut. Kondisi itu berubah setelah kita menyelam ke bawah kolom air. Tekanan meningkat dan sedikit cahaya tergantung kedalaman sehingga ilmuwan membagi kolom air seperti atmosfer bumi yang menjadi berlapis-lapis hingga lingkungan pelagis terdiri atas neritik dengan kedalaman 200 meter dan oseanik dengan kedalaman lebih dari 200 meter. Perairan terbuka disebut kawasan pelagik yang mana organismenya yang menempati wilayah tersebut disebut organisme pelagik. Sistem pelagik terdiri dari hewan dan tumbuhan yang hidupnya berenang dan melayang-layang di lautan terbuka. Organisme yang hidup di wilayah pelagik yaitu plankton dan nekton. Yang plankton yang terdiri dari organisme-organisme yang berukuran kecil, mikro atau bisa disebut dengan organisme mikroskopik yang jumlahnya sangat banyak. Mereka ini tidak cukup kuat untuk menahan gerakan air yang begitu besar, terdiri dari fitoplankton dan zooplankton. Sedangkan nekton terdiri dari hewan-hewan yang berukuran lebih besar, yang mempunyai kemampuan untuk bergerak sendiri yang membuat gerakan mereka tidak tergantung kepada kekuatan arus laut. Nah, sistem pelagik terdiri dari hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hidupnya berenang dan melayang-layang di lautan. Ini sangat terbuka. Sistem pelagik ini dapat kita bagi menjadi dua golongan, yaitu pertama plankton adalah biota yang hidup mengapung dan menghanyut dan berenang sangat lemah. Plankton terdiri dari fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton merupakan plankton yang hidupnya seperti tumbuhan, sedangkan zooplankton merupakan plankton yang hidupnya mirip seperti hewan. Yang kedua itu adalah nekton, terdiri dari hewan-hewan yang berukuran lebih besar, yang mempunyai kemampuan untuk bergerak sendiri, yang membuat gerakan mereka tidak tergantung kepada kekuatan arus laut. Ikan adalah golongan yang paling banyak dijumpai di grup ini, termasuk cumi-cumi, ular laut, dugong, dan ikan. Ya, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.